Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, hari ini kenapa sedikit sekali ya yang masuk ya? Cuma 13 ya, sudah 15 menit berlalu. Yang bergabung sudah hanya segini. Terus tadi saya cek juga di yang upload itu baru 3 kelompok. Tuh, coba bentar ya, saya mau cek dulu. Ahmad Riyadi, sudah belum Ahmad Riyadi? Ahmad Riyadi belum upload ya? Atau nanti mau langsung dipresentasikan? Halo Ahmad Riyadi. Terus Bunga Permatasari sudah, Dila sudah, Fakri sudah, Lisi sudah, Marcel sudah, Rizky sudah, Sarah sudah, Setiana Pangestu, mana? Setiana Pangestu sudah, Syahliana sudah juga, Trimega sudah, Wiwit sudah, Alma sudah. Berarti yang masuk di sini yang sudah submit semua. Mungkin kelompoknya Mas Ahmad Riyadi, kalau nanti mau langsung dipresentasikan nggak apa-apa, jadi nggak harus submit. Tujuannya submit biar saya bisa tahu dulu sih nanti apa yang akan dipresentasikan oleh teman-teman semua. Oke, ini baru datang Desi Natali juga. Desi sudah kelompoknya sudah belum upload ya, belum upload di LMS ya, tapi sudah siap ya seharusnya ya. Sudah upload, Pak. Oh, sudah upload barusan atau Tadi malam. tadi malam? Yang upload siapa? Saya cek dulu. Saya, Pak. Oke, sebentar. Oke, sebentar saya cek dulu. Oh, kelompok 3 ya. Oke, saya tambahkan dulu. Oke. Oke, sudah 4. Kalau tidak salah harusnya 5 ya, ada 5. Nanti yang belum upload atau mungkin sudah upload semua ya, kelompok berapa? 1, 2, 3, berarti kelompok 4 ya yang belum. Kalau misal kelompok 4 ternyata sudah upload terus saya tidak nemu, nanti tolong diinfokan ya. Tapi kalau memang ternyata belum upload, nanti langsung saja dipresentasikan, tidak apa-apa. Oke, ini langsung saja hari ini di pertemuan yang ke-13 ini adalah kita hanya akan melakukan presentasi dari teman-teman mahasiswa semua. Jadi nanti gantian nih, saya yang belajar dari teman-teman mahasiswa. Nah, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Ini langsung saja saya berikan ke teman-teman semua siapa yang mau presentasi duluan, karena takutnya kalau saya yang menentukan
kelompoknya belum siap semua. Silahkan bagi yang sudah siap, langsung saja menyampaikan kalau memang mau langsung presentasi. Oke, silakan. Bagi yang sudah siap, langsung ajukan dirinya. Boleh lewat ketik chat, boleh. Atau langsung di open kamera, open mikrofon, terus buka presentasinya juga boleh. Ayo. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba ya saya urutkan dari yang kelompok 1. Coba Wiwit ada, Bunga ada, Sarah ya. Mana di Sarah? Sarah ada, Trimega. Oke, Trimega ada, Alma ada. Oke. Oke, ini kebetulan juga Trimega langsung kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Kameranya diaktifkan ya, mikrofonnya juga diaktifkan. Silahkan, terus presentasinya juga dipresentasikan. Silahkan. Silahkan, Wiwit, Alma, Bunga, seperti tadi Trimega, satu lagi Sarah. Ayo, silahkan. Saya tunggu. Oke, persiapan. Oke, sudah mulai presentasi ya. Ya. Oke, topiknya tentang diffuse scattering dan Phong model. Oke, silakan teman-teman yang lain diaktifkan kameranya. Oke, Wiwit sudah kelihatan. Oke, Trimega sudah. Oke, Sarah sudah, Bunga sudah, Alma sudah. Oke, silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diffuse scattering dan Phong model. Yang beranggotakan saya sendiri, Trimega Anggreni, ada Bunga Permatasari, yang kedua ada Sarah Nurjihan, lalu ada Alma Alfiatul, dan yang terakhir ada Wiwit Varianto. Sebelumnya ada beberapa macam metode optical view yang dapat dijadikan dasar sebagai pencahayaan atau lighting. Yang pertama sebelumnya ada diffuse scattering, yang kedua ada specular reflection, yang ketiga ada ambient, yang keempat ada Lambert's law, dan yang terakhir ada Phong model. Di sini kami akan menjelaskan tentang diffuse scattering dan Phong model. Yang pertama, diffuse scattering merupakan model pencahayaan diffuse yang menyebar, sinar yang datang dipantulkan sebanyak sudut. Sedangkan Phong model
adalah gabungan dari diffuse scattering, specular reflection, dan ambient. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alma. Yang pertama itu pengertian dari diffuse. Diffuse merupakan sifat permukaan di mana cahaya yang datang dipantulkan ke segala arah. Benda bersifat diffuse, misalnya itu ada batu, meja, tembok. Karena cahaya yang dipantulkan ke segala arah, maka permukaan benda terlihat lebih kasar. Ini ada contoh dari gambar diffuse reflection, di mana cahaya dipantulkan ke segala arah. Lalu selanjutnya, pengertian dari diffuse scattering. Diffuse scattering merupakan pantulan di mana cahaya yang datang dipantulkan menyebar ke banyak sudut. Semakin banyak bagian suatu objek menghadap suatu cahaya, maka bagian tersebut akan semakin terang. Lalu di sampingnya adalah gambar dari diffuse scattering di mana benda yang terkena cahaya itu akan terlihat lebih terang, sedangkan yang tidak terkena cahaya akan terlihat lebih gelap. Berikutnya adalah rumus diffuse scattering. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sarah. Ini merupakan rumus diffuse scattering yang dimana Kak dimana I sama dengan K dikali I cos theta dan K merupakan diffuse relay of material. Pong model merupakan gabungan dari ambient, diffuse, dan specular. Dengan menggabungkan ketiga model tersebut akan didapatkan hasil pencahayaan yang lebih baik dan terlihat lebih nyata. Berikut di samping merupakan gambar dari kombinat Pong. Model refleksi Pong menyediakan model perhitungan warna piksel berdasarkan pada parameter sumber cahaya permukaan. Parameter cahaya meliputi posisi arah cahaya dan warna atau intensitas cahaya. Parameter permukaan meliputi warna permukaan, arah permukaan terhadap arah normal, dan sinus dari permukaan. Berikutnya akan dibacakan oleh Bunga. Ya, ini adalah merupakan rumus Pong model yang ini merupakan program diffuse scattering. Nah, lalu ini adalah output yang dihasilkan dari program diffuse scattering yang sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiwit. Untuk program
Pong model ini ada GL enable GL lighting dan GL enable GL light. No, GL enable GL lighting ini untuk mengaktifkan pencahayaan, dan GL enable GL light 0 ini untuk menginisialisasi pencahayaan yang nantinya akan dipakai untuk GL light, GL ambient, dan GL diffuse. Nah, untuk di ambient light ini adalah warna yang nanti sebagai sinar lampu ya, atau bahan lampu yang nanti akan muncul, yang akan dipakai di ini pakai pada fungsi. Untuk Pong model itu sendiri adalah gabungan dari GL ambient, GL spekular, dan GL dulu Pak. GL diffuse. Jadi GL ambient adalah gabungan dari GL ambient, diffuse, dan GL spekular. Untuk hasilnya berbeda dengan diffuse scattering, karena Pong model sendiri gabungan dari antara ambient, diffuse, dan ambient, diffuse, dan spekular. Itu Pak. Makasih. Untuk selanjutnya langsung ke program atau gimana Pak? Ya, langsung ke contoh programnya. Ya, untuk programnya sendiri langsung ke diffuse scattering. Sini yang tadi dijelaskan adalah karena ini pakai program yang piramida ya, yang segitiga. Nah, yang pertama dilakukan adalah GL enable GL lighting. Lighting ini untuk mengaktifkan pencahayaan, sedangkan GL light 0 ini untuk menginisiasi, untuk memanggil pencahayaan. Kalau kita pakai GL light ini, hasilnya akan error. Maka dari itu kita menggunakan GL untuk memanggil pencahayaan tersebut. Di sini diinisialisasi ada GL enable, GL lighting, GL light 0, juga ambient light, dan diffuse light, karena ini program untuk diffuse scattering. Di sini angka tersebut ini adalah mengimplementasikan model pencahayaan warna nantinya. Dan kemudian pertama inisialisasi seperti ini adalah GL light 0 adalah untuk memanggil. Kemudian GL ambient adalah untuk model pencahayaan, serta ambient light adalah untuk memanggil model pencahayaan model ambient light. Kemudian kita akan menuju ke fungsi display. Di sini ada black, green, white, blue, and red. Di sini untuk memberikan warna pada benda atau objek yang nanti kita buat sebagai pencahaya. Di sini GL material F adalah untuk menunjuk di mana GL front adalah benda atau tampak depan dari sebuah objek. Kemudian GL ambient adalah model pencahayaan, serta itu itu adalah warna. Warna yang nantinya pada GL ambient atau pencahayaan lighting. Gitaran yang di sini kan GL diffuse scattering adalah warna hijau. Ini warna hijau karena di program ini menggunakan kontrolernya pakai keyboard ya. Keyboard saya putar, maka akan berubah. Di sini warna blue ini adalah menandakan ambient. Jadi kalau kita putar segini, maka akan berubah.
Untuk warna sendiri bisa dirubah seperti ya ambientnya kita ganti warna white. Nah, maka akan berubah warna seperti ini. Tadi kan warnanya agak sedikit biru dan ini sedikit keputihan. Untuk scattering menggunakan GL ambient dan GL diffuse karena GL diffuse adalah dari GL ambient dan untuk GL ambient sendiri untuk form model sendiri sama seperti programnya sama, cuma perbedaannya tambah dengan pencahayaan spekular. Juga untuk warnanya saya juga bikin warna merah, hijau, putih dan merah, hitam, hijau, putih dan merah. Untuk ininya juga sama. Nah, sedangkan GL Front Science 80 ini adalah untuk model pencahayaan yang akan seperti kalau tiran maka akan seperti ada pencahayaan yang memantul ke sini. Front 80. Tapi kalau ini kita hapus, maka hasilnya tidak seperti ada lampu di sebagian warna hijau. Dan untuk warna ambient-nya warna hijau, untuk warna diffuse warna merah dan spekularnya warna merah. Seperti ini. Kalau kita putar ya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah ya Mas Iwit? Sudah, Pak. Oke. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya silahkan. Nanti akan ada tambahan nilai keaktifan bagi yang bertanya. Silakan ditanyakan untuk kelompoknya Wiwi, Trimega, Sarah, Bunga, dan Alma. Ayo, saya tunggu yang ingin bertanya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, oke, terima kasih kelompoknya Wiwit dan kawan-kawan semua. Terima kasih atas presentasinya. Silahkan untuk ditutup terlebih dahulu. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Ada siapa lagi? Masih ada 3 kelompok ya. Kelompok 2 itu kelompoknya Rizky dan kawan-kawan. Kelompok 3 itu kelompoknya Didik dan kawan-kawan. Terus ini kelompok Setiana itu kelompok 4 atau 5 ya. Dan kawan-kawan juga. Oke. Yuk, siapa dulu yang mau presentasi? Yang sudah siap? Atau saya tunjuk lagi nih? Coba ya, saya dari kelompok 2. Kelompok 2 itu berarti Rizky ada, Lisi ada, Cahliana dan Cahyani.
ini ya benar ya. Cahyani ada, Syahliana. Oke, kelompok 2 ya, sudah lengkap 4 orang. Ayo saya tunjuk duluan kelompok 2. Oke, Rizky posisinya malah sedang di kampus ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa bergantian saat presentasi saat bagian presentasinya. Ayo yang lain. Rizky di kampus lagi ngapain, Mas? Di kosan sedang mati listrik Pak, jadinya tidak bisa. Oh, pakai WiFi kampus ya? Iya Pak, jadinya pakai wifi kampus. Oh, oke. Bisa untuk mempresentasikan tugasnya Pak. Oh ya, oke sip. Yang lainnya gimana? Lisi, Saliana, sama Cahyani sudah bisa? Oke. Ya Pak, insya Allah Pak, bisa Pak. Oke, kalau gitu silahkan langsung saja dibuka kameranya, buka mikrofonnya, dan dipresentasikan PowerPoint-nya. Oke, Rizky sudah, Cahyani sudah, Lisi sudah, Syahliana. Oke. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang specular reflection dan pemodel. Dulu yang pertama saya Rizky Mansuri, kemudian ada Lisi Reptiliana, kemudian ada Syahliana Iqbal, dan satu lagi ada Cahyani Ainun. Yang pertama ada specular reflection. Oke, kami akan melanjutkan presentasi kami. Itu yang pertama ada specular reflection yang akan dijelaskan oleh Cahyani Ainun. Silakan Cahyani Ainun bisa menjelaskan mengenai specular reflection. Ya, sebentar. Sebentar, Ki. Specular reflection adalah jenis pantulan permukaan yang sering digambarkan sebagai pantulan cahaya seperti cermin dari permukaan. Dalam refleksi spekular, cahaya insiden dipantulkan menjadi satu arah keluar. Cahaya memantul pada permukaan yang dikenal sebagai permukaan spekular, mirip dengan cermin pada sudut datangnya. Jenis permukaan yang dipantulkan serta posisi sumber cahaya mempengaruhi
balok sekunder. Sebagai contoh, ketika cahaya jatuh pada permukaan yang tidak rata atau tidak teratur, seperti permukaan yang kasar. Efek penyerapan lebih tinggi karena mengurangi kekuatan sinar cahaya yang dipantulkan. Untuk menghasilkan refleksi spekular, penyimpanan permukaan harus lebih kecil. Diperbesar lagi. Enggak? Ya. Kelihatan? Untuk menghasilkan refleksi spekular, penyimpanan permukaan harus lebih kecil dari panjang radiasi sinar seperti dalam kasus permukaan logam yang dipoles, kaca plastik, atau cairan transparan. Pada permukaan sempurna, sudut radiasi berkas setara dengan radiasi insiden. Oke, ini ada contoh gambaran specular reflection-nya. Jadi ini contoh gambarannya ketika suatu sinar cahaya datang dari matahari akan mengenai suatu objek, maka dia akan memantulkan ke satu arah saja, bukan seperti yang sebelumnya di diffuse reflection itu dia akan memantulkan cahaya ke segala arah. Jadi kalau specular reflection itu hanya memantulkan cahaya hanya kepada satu sudut arah saja. Kemudian ini ada contoh program specular reflection-nya. Jadi yang pertama kita akan mendeklarasikan bentuk yang akan digunakan. Di sini kami akan menggunakan objek piramida seperti kelompok sebelumnya. Kemudian ada penentuan warna dari piramida itu tersebut di bagian GA load identity-nya, yaitu ada GA black, kemudian ada GA green, GA white, dan GA red. Kemudian di bagian GL begin atau GL quartz itu kita akan menentukan titik koordinat suatu bentuk piramidanya, mau berapa kita buat nanti tergantung dari penggunanya. Sama seperti yang lainnya, ada di bagian depan piramida atau front face. Kemudian bagian kiri atau left face-nya juga kita tentukan. Kemudian ada kanan atau right face, dan bagian belakang atau back face dari bentuk piramida tersebut. Kemudian ada defaulted key, yaitu berfungsi sebagai objeknya akan kita geser. Jadi untuk merubah rotasi dari objek tersebut kita menggunakan arah panah yang dia ada keyboard. Jadi kita bebas mengarahkan suatu objek itu kemana saja. Kemudian selanjutnya ada tentang pengmodel yang akan dijelaskan oleh Lisi Rapsiliana. Kepada Lisi Rapsiliana, bisa dijelaskan mengenai pengmodel? Ya, pengmodel. Model refleksi Pong dikembangkan oleh Bui Tuing Pong di University of Utah yang diterbitkan pada tahun 1975. Metode Pong dianggap radikal pada saat perkenalannya, tetapi sejak itu menjadi rona awal de facto untuk banyak aplikasi render. Model pencahayaan Pong adalah model pencahayaan yang lengkap karena merupakan gabungan dari diffuse scattering, specular reflection, dan ambient. Pong model adalah sebuah model empiris pencahayaan lokal. Ini mendeskripsikan bagaimana permukaan memantulkan cahaya sebagai kombinasi diffuse reflection atau pemantulan berbaur pada permukaan kasar dengan specular reflection atau pemantulan teratur pada permukaan halus. Nah, di situ ada contoh gambarnya diffuse, specular, ambient, dan Pong reflection. Mungkin langsung ke programnya, Ki. Oke, sebentar kita akan menampilkan programnya. Jadi ini yang pertama ada programming bentuk pemodel, mungkin dari Syahliana bisa menjelaskannya.
Ya, di sini ada contoh dari Pong model. Di mana Pong model adalah gabungan dari ambient, diffuse, dan spekular. Di sini cara inisialisasinya hampir sama seperti yang spekular, ambient, dan diffuse, yaitu perintah dari untuk memberikan properti cahaya menggunakan GL light, lalu ada menggunakan GL ambient, diffuse, dan spekular, lalu GA ambient light, dan GA diffuse light, dan GA specular light. Nah, di sini juga ada GA light position. Untuk mengaturnya menggunakan GA light 0, GL position, dan light position. Nah, di layar presentasi adalah contoh dari programnya. Oke. Cukup. Oke, ini satu lagi bentuk dari specular reflection yang bersama dengan Pong model. Cuman di sini hanya tidak seperti Pong model, gabungan dari beberapa lighting. Jadi dia cahayanya bisa ada dari satu arah dipantulkan ke arah lainnya, dan kemudian satu arah saja, tidak seperti Pong model tadi yang pantulan cahayanya itu menyebar ke segala arah. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Rizky dan kawan-kawan. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Silakan untuk menambahkan nilai keakuan. Ya Pak. Oke, Wiwit, silakan. Bisa lihat programnya nggak Mas? Program yang mana? Program codingan yang tadi gitu. Ya yang Pong model atau apa tuh? Reflection. Ya Pak, Pong apa yang spekular? Yang Pong aja nggak Pak? Oke, sebentar ya. Ke bawah sedikit Mas. Nah, itu saya mau tanya Mas. Itu yang GL bikin GL quad itu kan GL tricolor GL tricolor 3F1010 itu kan udah yellow, green, red. Nah, itu kalau di run itu hasilnya gimana Mas? Dan pas di run kok warnanya cuma biru gitu. Kenapa ya Mas? Oke, monggo mungkin dari Saliana bisa menjawab, atau dari Lisi. Oke, dari Mas Wiwit, pertanyaannya bisa kita tampung dulu ya, Bapak kan?
Oke, nggak apa-apa ditampung. Setelah ini ya nanti dijawab. Oke. Ya mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi selain Mas Wiwit atau sudah cukup? Oke, sepertinya tidak ada ya. Silakan kelompoknya Rizky dan kawan-kawan untuk menutup presentasinya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya urut saja ya. Terus kelompok 1, 2, kelompok 3. Kelompok 3 itu ada Didik, Ahmad Riyadi, Panggarta, sama Desi. Ahmad Riyadi ada, Desi ada, Panggiarta ada, Didik kayaknya tadi izin ya ke saya tidak bisa mengikuti perkuliahan. Oke, silahkan. Berarti tiga orang, silahkan dipersiapkan. Jika sudah siap, bisa langsung dipresentasikan saja. Bisa dibuka kameranya, buka mikrofonnya. Oke, Ahmad Riyadi udah kedengaran suaranya. Yang lain, ayo. Bentar Pak, lagi dalam proses Pak. Kok tidak bisa? Kenapa ini? Ngerti ya. Kok nggak mau ini? Kenapa ya? Tuh.
Maaf Pak, ini udah kelihatan layarnya belum ya Pak? Oh, kelihatan kan ya? Ini sih. Kelihatan, Ki. Oh, kelihatan. Oke, Ci, buka Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Aku dari itu dipresentasikan tentang ambilian kelompok ya. Kelompok kami ada yang pertama didik, dua tiga Pangyarta, dan yang keempat Desinator ya. Keambilan like ya. Lagi. Oke. Ambient light adalah cahaya latar atau walan. Cahaya ini diterima dengan intensitas yang sama oleh setiap permukaan pada benda. Cahaya latar tersebut dimodelkan mengikuti apa yang terjadi di alam dalam keadaan tanpa sumber cahaya sekalipun, benda masih dapat dilihat. Cahaya ini berasal dari semua benda yang memantulkan cahaya walaupun sedikit. Next. Cahaya lingkungan tidak memiliki arah dan lokasi. Pengaruh cahaya lingkungan dirumuskan dengan IAB sama dengan IA dikali RA. Untuk selanjutnya tentang Pong lighting disampaikan oleh Desi. Silakan ya. Pong lighting. Slide-nya tolong ke bawah. Pong lighting merupakan Pong merupakan model standar yang digunakan untuk menyatakan optical view pada grafika komputer. Model refleksi Pong atau juga disebut Pong illumination atau Pong lighting adalah model empiris iluminasi lokal titik pada permukaan yang dirancang oleh peneliti grafis komputer Bui Tong Pong dalam grafika komputer 3D. Model Pong dinyatakan dengan seperti berikut. Istilah Einstein adalah murni empiris konstan yang bervariasi tingkat jatuhnya. Pong lighting. Pong shading terutama jika model tersebut digunakan dengan metode interpolasi dengan nama yang sama dan dalam konteks pixel shader atau tempat lain di mana perhitungan pencahayaan dapat disebut shading. Refleksi Pong adalah model empiris penerangan lokal. Ini menggambarkan cara permukaan memantulkan cahaya sebagai kombinasi dari refleksi difus dari permukaan kasar dengan refleksi spekular permukaan mengkilap. Hal ini didasarkan pada pengamatan informasi Pong bahwa permukaan mengkilap memiliki sorotan spekular intens kecil, sedangkan permukaan kusam memiliki sorotan besar yang jatuh lebih bertahap. Pong lighting. Diagram ini menunjukkan bagaimana istilah reflektansi Pong terbagi dengan perbedaan reflektansi
terbagi dengan perbedaan dari sudut pandang dari refleksi cahaya yang ideal, seperti gambar di bawah berikut ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aji. Maka selanjutnya model ini juga mencakup istilah ambien untuk memperhitungkan sejumlah kecil cahaya yang tersebar di seluruh adegan. Yang seperti di gambar tersebut, kalau ambien itu cahayanya meluruh, kalau diffuse itu seperti itu, kalau tebar mungkin kilat, kalau pong itu gabungan dari semua dari ketiga itu. Next, langsung. Nah, istilah pas pencahayaan spekular pong bisa diganti dengan menggunakan hubungan berikut. Rumusnya adalah I spekular dikurangi KS di light dalam kurung V kali R pangkat N shiny, di mana V sendiri adalah vektor satuan ke arah yang melihat dan R adalah reflektansi yang ideal. Untuk selanjutnya langsung ke programnya. Langsung lanjut, silakan Ibu. Oke, ya kan. Untuk kode atau source code-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh source code dari Pong model. Nah, seperti penjelasan yang tadi sudah disebut, model itu sebenarnya adalah gabungan antara warna pencahayaan seperti ambien, spekular, dan diffuse. Nah, dalam program ini tentunya kita pun akan menghitung fungsi-fungsi dari ketiga pencahayaan tersebut. Di antaranya adalah seperti seperti ini, GL Light, TV Light S, Light, GL Ambient, dan seterusnya. Nah, ketiga fungsi ini adalah fungsi yang nantinya menjalankan atau ya untuk di mana nantinya cahaya itu kan bisa tampak seperti ambien, diffuse, atau spekular. Nah, setelah ketika cahaya ini dideklarasikan, kita akan menuliskannya lagi berbentuk GL material FPF. Ini seperti yang dituliskan di modul yang Pak Novian jelaskan di kelas waktu itu. Jika seandainya kita mau mengambil ambien yang seperti ini, sebentar, ini kita tinggal membuatnya saja GL Light VF ini, Light TO, GL Ambient, dan seterusnya ini kita deklarasikan di sini bersama dengan GL Light Position dan segala macam ini yang ini. Nah, nanti kita deklarasikan lagi ambien di sebelah sini. Ini untuk ambien. Kalau untuk Pong model, kita tinggal tambahkan lagi si ambien, spekular, dan diffuse. Nah, untuk runningnya seperti ini. Untuk Pong model runningnya seperti ini. Nah, di program ini pun dari kelompok kami sama seperti kelompok lainnya, modelnya menggunakan model piramid.
Nah, bentuknya menjadi seperti ini, di mana di mana si pong model ini adalah kombinasi dari ketiga warna tersebut sehingga tercipta pencahayaan yang seperti ini. Nah, kita close. Sekarang kita coba yang ambien. Nah, yang ambien perubahannya seperti ini. Tidak ada warna kesan menghilang karena ambien adalah pantulan warna di mana pantulan cahaya di mana cahaya itu jika mengenai sebuah objek, pantulannya itu akan menyeluruh atau terbagi rata ke seluruh objek seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari source code kelompok kami, dan demikian pula presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahannya, mohon maaf jika saya sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman dari kelompok lain, bagi yang ingin bertanya silakan. Dari kelompok lain, ada tambahan nilai aktifan jika ada yang bertanya. Kalau tidak ada, berarti tidak ada tambahan. Oke, silakan. Wiwit lagi, ya, silakan. Mau tanya itu program yang itu gimana ya tadi ke program itu, Mas Pan? Sebentar. Program yang mana? Ya, coba ditampilkan dulu, Mas. Yang pong model. Ya, pong model ya. Ini. Oke. Terus pertanyaannya gimana? Belum muncul, Mas. Oh, belum muncul ah? Bentar. Ya Allah. Udah muncul, Wit? Belum sih. Ya udah, pertanyaannya gini. Hah? Itu kan ada itu ada key green dan di atasnya ada key black, key green, key white, dan key red. Nah, itu kenapa enggak jadi satu aja, Mas? Itu kan ada key green, terus yang bawahnya ada, kenapa enggak satu aja? Kenapa bisa jadi dua? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Key A black, key A green, dan key A white ini. Itu kan ada dua tuh. Yang ini. Ya, yang key green atas kan ada tuh, yang di bawah ada tuh, yang material left. Nah, itu kok double itu gimana? Oh. Kenapa enggak satu aja? Oh, ini tak jelasin bisa saya ya, Mas. Karena maaf suara saya juga kayak gini. Key black ini kan ini untuk mendeklarasikan warnanya, sementara key A black yang di sini dan key A red yang di sini untuk mengaktifkan fungsi ketika dia ambien atau diffuse kayak gitu. Itu sih. Ya paham ya? Nah, itu yang saya maksud itu kan key A green tuh ada dua tuh, yang di bawah key black sama yang di bawah GL material left. Oh, ini yang ini. Kenapa dua? Oh, kenapa dua? Menurut saya sih ini untuk mendeklarasikan warnanya yang key green ini. Nah, yang key green ini, oh iya ya. Ini tuh buat biar ini bisa aktif, Mas. Ini apa ya? Ya mungkin ya biar ini mungkin bisa aktif. Karena kan di PPT bapaknya kan kita juga harus deklarasikan key materi FP ini GL from GL diffuse key green ini
buat ngaktifin warna-warna tadi kayak ambient, specular, dan diffuse. Nah, untuk yang Pong ini saya milihnya yang diffuse ini gitu. Gitu apa ya Mas jawabannya? Ya, nah, tahu sih ya, cuma mungkin alangkah baiknya di run coba itu yang key grain yang di bawah itu dihapus. Oh, yang ini dihapus sebelah ya? Bentar. Saya tidak tahu Mas, cuma ya tanya gitu lah. Oh ya, kita coba eksperimen bareng-bareng aja. Hasilnya kayak apa? Itu Mas, yang kebanyakan itu cuma satu aja. Oh, Yang hasilnya kayak gini sih Mas, nggak kayak gini sih, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ngefek apa ya? Terlalu ngefek. Tetap masih sama. Ya apa ya? sudah Iya. sudah paham lah ketahuannya lah. Oke. Ada Mas, terima kasih Mas ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas diskusinya. Oke, ini ada yang tanya lagi, Dila. Bagian rumus apa tadi? Bagian rumus-rumusnya bisa minta tolong jelaskan. Nah, ini kebetulan nih ada yang tanya lagi. Kelompok 3, silakan. Dijawab. Pertanyaannya Dila. Untuk pertanyaan rumusnya di skip dulu aja Pak. Nanti kami mau nyari jawaban yang lebih bagus lagi aja gitu di internet dulu. Yang sumber dulu. Ditahan dulu ya. Tadi kayak pertanyaannya yang ditanyakan untuk kelompok 2 juga ditahan dulu. Oke. Iya. Oke. Jadi langsung saja ini kelompok yang terakhir. Sebentar. Kelompok terakhir. Kelompoknya Setiana dan kawan-kawan. Ada Marcel, ada Dila, terus Fakri, terus terakhir saya tambahkan Fakih. Tapi sepertinya Fakih nggak hadir ya di kelas ini ya. Bentar. Ya, nggak ada. Oke, silakan kelompok 5 ya. Kelompok 5, silakan dipersiapkan untuk presentasinya. Ini berarti yang tidak ada kelompok 4 ya. Kelompok 4 hilang semua kelompok 4. Ya, silakan kelompoknya Setiana dan kawan-kawan tunjukkan keberadaannya. Oke, Marcel sudah membuka mic. Yang lainnya, ayo. Oke, Marcel sudah menampakkan. Yang lain? Dila. Ini kalau suaranya menggema, coba salah satu device-nya dimatikan mic-nya. Mungkin Dila mengaktifkan laptop juga mengaktifkan mic-nya laptop dimatikan dulu. Pakai mic-nya handphone saja. Oke, presentasinya sudah muncul.
Sebentar, Pak. Oke, ditunggu. Lagi presentasi. Oh, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai specular reflection dan Phong model. Sebelumnya, perkenalan dulu. Nama saya Fakri Hasmi Husaini. Dan ada Stiana Pangestuti, Marcel Agustin, Dila Febrialisti, dan Fakih. Sepertinya laptop saya nge-lag. Pakai punya mau aja nih. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan. PowerPoint-nya terlihat nggak ya? Ya, Kelihatan. sudah kelihatan. Ya, specular reflection. Specular merupakan permukaan yang licin dan halus, seperti misalnya cermin atau benda-benda yang terbuat dari plastik. Cahaya yang jatuh pada permukaan benda seperti ini akan dipantulkan kembali. Dan apabila melihat dari sumber datangnya cahaya, maka kita akan melihat satu area yang relatif paling terang. Area tersebut disebut dengan specular highlight. Refleksi spekular ini sama dengan refleksi pada cermin. Cahaya yang datang akan dipantulkan secara tepat ke satu arah. Misalnya cahaya datang searah garis P, maka cahaya akan dipantulkan ke arah Q. Seperti gambar yang ada di bawah. Apabila benda-benda seperti cermin datar, air yang tenang disinari dengan sinar matahari, maka sinar-sinar dipantulkan dalam arah yang sama sehingga tampak berkilau. Pemantulan ini dinamakan pemantulan teratur. Specular reflection atau disebut pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan halus atau rata. Pada permukaan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Selanjutnya, Dila akan mempresentasikan. Pemantulan cahaya pada permukaan rata diamati pertama kali oleh Weber-Snellius dan dikenal sebagai hukum Snellius. Sinar yang berasal dari sumber cahaya disebut sinar datang. Sinar yang dipantulkan oleh cermin datar disebut sinar pantul, dan garis yang tegak lurus dengan cermin disebut garis normal.
Ini adalah gambarnya, contoh specular reflection. Slide selanjutnya. Untuk penerapan specular reflection dalam bidang fotografi, peristiwa pemantulan teratur ini dimanfaatkan untuk mendapatkan foto yang indah, seperti panorama gunung yang bayangannya terpantul oleh permukaan air yang berada di sekitar tempat kamera mengambil gambar. Hal ini terjadi karena permukaan air mampu memantulkan cahaya secara teratur, sehingga mampu membentuk bayangan yang jelas. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Selanjutnya yaitu Pong model. Model refleksi Pong dikembangkan oleh Bui Tuong Pong di University of Utah yang diterbitkan pada tahun 1975. Metode Pong telah terbukti populer karena penggunaannya itu sangat efisien pada waktu komputasi per pixel yang diberikan. Pong model merupakan gabungan dari ambient, difusi, dan spekular. Dengan menggunakan ketiga model tersebut, akan didapat hasil pencahayaan yang lebih baik dan terlihat lebih nyata. Selanjutnya, Pong model itu model empiris penerangan yang menggambarkan cara permukaan memantulkan cahaya sebagai kombinasi dari refleksi difus dari permukaan kasar dengan refleksi spekular permukaan mengkilap. Hal ini didasarkan pada pengamatan Pong bahwa permukaan mengkilap memiliki sorotan spekular intens kecil, sedangkan permukaan kusa memiliki sorotan besar yang jatuh lebih terhadap. Selanjutnya model ini juga mencakup istilah ambien yang untuk memperhitungkan jumlah kecil cahaya yang tersebar di seluruh agen. Di seluruh adegan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Oleh Setiana. Di sini saya akan jelaskan tentang pantulan dalam Pong model. Di sini mempunyai 3 macam pantulan. Yang pertama ada ambient reflection atau pantulan sekitar bila permukaan menerima ambient light. Yang kedua diffuse reflection atau pantulan tersebar bila permukaan menyebarkan sinar secara merata ke seluruh penjuru, misalnya pantulan pada permukaan kasar. Dan yang ketiga, specular reflection atau pantulan biasa, bila permukaan memantulkan cahaya secara sempurna, misalnya pantulan pada permukaan halus. Berikut ini contoh dari proses pantulan dalam Pong model. Di sini ada ambient, yang pertama ada ambient yang tadi saya jelaskan, yang kedua ada diffuse, dan yang terakhir ada specular, dan terjadi Pong model. Ilustrasi visual dari persamaan Pong. Ini cahayanya putih. Di sini cahayanya putih, warna ambient dan diffuse sama-sama biru, dan warna spekular adalah putih, memantulkan sebagian kecil cahaya yang mengenai permukaan, tetapi hanya pada sorotan yang sangat sempit. Intensitas komponen diffuse bervariasi dengan arah permukaan dan komponen sekitar seragam atau tidak tergantung arah. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Untuk programnya akan dijelaskan oleh Fahri. Jadi ini untuk programnya. Coba dijelaskan dari paling atas ya. Jadi di sini pertama di sini jadi di baris ini ada yang perlu ditambahkan. Di sini ada GL enable, GL lighting, GL enable,
GL like yang berfungsi untuk mengaktifkan pencahayaan dengan sumber cahaya. Kemudian ada GA specular light, yaitu menginisialisasikan intensitas cahaya dan warna. Nah, kemudian di sini ada GA red, yang mana di sini untuk memberikan properti pada material atau gambar. Itu di sini memberikan warna merah pada objek. Kemudian di sini ada GL begin, GL lines, yaitu untuk membuat garis Cartesius XYZ. Buat garis Cartesius XYZ. Kemudian ada GL begin, GL quads, yang di sini yaitu untuk membuat sisi alas segi 4 dari objek, dan kemudian ada GL triangles yang di sini untuk membuat sisi-sisi yang berbentuk segitiga dari objek. Jadi hasilnya ketika di run akan menghasilkan objek seperti berikut. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, gimana? Itu red itu kan buat warna yang lighting ya. Gimana, Mas? Itu yang fungsi my display itu programnya di kan ada tuh red 00100010 itu kan. Nah, itu kalau di run hasilnya warnanya apa, Mas? Warnanya hijau, Mas. Bentar. Tadi sebelumnya Warnanya hijau berarti, Mas. Itu kan warna yang di atas itu kan ada GA red itu kan. Itu kan berarti mempresentasikan warna atau gimana tuh, Mas? Di run warnanya hijau. Iya, itu untuk memberikan warna. Kalau misal itu, Mas, yang 110 itu yang di tengah diganti ke depan gimana, Mas? Jadinya, Mas? Bentar, dicoba. Itu 00 itu. Itu gimana, Mas? Nah, ini kodenya belum. Nah, ini yang jadi red ini. Oh. Tadi kode warnanya masih belum. Kode warnanya salah. Ya. Cuma tanya aja, Mas, kan nggak tahu aku loh. Tahu gitu. Makasih, Mas ya. Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin. Jadi yang di chat tanya siapa ya? Desi nanya itu. Bagaimana cara menghitung vektor Halfway pada pantulan spekular?
Ya mungkin ada yang mau menjawab. Dila. Atau kalau misalnya teman-teman kurang jelas dengan pertanyaannya bisa ditanyakan balik kalau misalnya kurang jelas. Mungkin ditampung dulu ya Pak untuk mau mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke. Oke, yang lain masih ada yang ingin bertanya lagi untuk kelompoknya Fakri dan kawan-kawan? Sebenarnya tidak ada ya, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, silahkan ditutup presentasinya, Mas Fakri dan kawan-kawan. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 dan semua kelompok yang sudah melakukan presentasi. Ini berarti kelompok 4 ya, yang nggak ada ya. Teman-teman ada yang tahu infonya kelompok 4? Pak, saya dari kelompok 4, tapi ini teman-temannya pada nggak bisa, ada yang mati lampu sama ada yang ngelek-ngelek itu keluar-keluar. Oh, presentasinya sudah siap? Tapi presentasi sendiri gitu Pak, soalnya nggak bisa. Ini saya tadi untuk chat aja dia susah sinyal gitu. Terus katanya ngelek langsung black screen gitu. Oh, oke. Kelompok dari siapa saja berarti? Ada Faisal Amro, Nur Hanifah, terus Muhammad Ivan sama Rizky Maulana. Oke. Ini berarti Amru, Ivan sama Rizky. Kenapa? Jaringannya susah. Iya, yang ini nggak bisa masuk meet, jaringannya susah Pak. Oh, ada di mana memangnya si Amru, Ivan sama Rizky? Nggak tahu ini. Sekarang. Oke. Oke. Hani mau presentasi sendiri? Atau mau diupload ke e-learning? Tapi nanti nilai kelompoknya berbeda ya dengan kelompoknya teman-teman yang lain kalau tidak presentasi. Jadi kan nanti nilainya itu ada nilai kelompok sama nilai keaktifan pribadi gitu. Nah, kalau misal kelompok 4 ini hanya Hani yang presentasi, berarti nanti yang dapat keaktifannya hanya Hani gitu. Bentar Pak. Oke, sambil nunggu kelompok 4, dari kelompok lain ada yang tadi yang di hall pertanyaannya, barangkali mau dijawab sekarang, silakan kalau mau jawab sekarang.
dari kelompok lain. Yang tadi pertanyaan Mas Siswit ya untuk kelompok 2. Ya, silakan Mas Sahliana. Jadi semengertinya hasil diskusi dari kelompok kita itu karena yang dipakai adalah GL front yang fungsinya adalah untuk menafikan sisi depan objek, dan warna itu adalah sebagai contoh supaya terlihat bedanya, dan warna pada GL blue dan GL ambient, GL diffuse itu adalah model dari si pencahayaannya tadi. Gitu Mas Wiwit. Sudah ya. Gimana Mas Wiwit? Sudah cukup? Berarti kelompok 2 sudah tidak ada pertanyaan yang di hold. Kelompok 3 dan 5 barangkali ingin melanjutkan jawaban sambil nunggu kelompoknya Hani dan kawan-kawan. Oke, saya tanyakan kembali untuk kelompok 4, Hani dan kawan-kawan, mau dipresentasikan atau tidak? Kalau semisal tidak dipresentasikan, saya minta di-upload ya, file PowerPoint-nya sama contoh kodenya di-upload. Yang upload satu saja tidak apa-apa, perwakilan. Oke, Ivan masuk ya.
Ayo, Hani dan Ivan. Mana tadi ya? Saya sepertinya melihat Ivan masuk. Mungkin susah ya sinyalnya ya. Oke, kalau begitu kelompok 4, kalau memang kesulitan dalam hal sinyal, tidak apa-apa ya, kalau tidak mau melakukan, kalau memang kesulitan dalam melakukan presentasi, tidak apa-apa. Yang penting setelah ini saya minta perwakilan kelompok 4 untuk mengupload presentasinya, mengupload PowerPoint-nya, dan juga mengupload contoh kode program yang sudah dibuat. Nanti saya akan menilai dari situ. Terus untuk uploadnya cukup perwakilan saja ya, tidak perlu semuanya upload, tidak apa-apa, cukup perwakilan. Oke, jadi hari ini saya anggap sesi presentasinya sudah selesai. Jadi terima kasih atas presentasinya kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 5 yang sudah mengusahakan ya. Mungkin saya sendiri juga paham teman-teman pasti banyak kendala ya. Salah satu kendala utamanya ya pastinya internet, karena tidak semuanya memiliki kondisi internet yang baik gitu ya. Oke, pertemuan ke-13 ini cukup sampai sini saja ya. Jadi hari ini kita hanya fokus pada presentasi saja gitu. Sebelum saya tutup, dari kelompok lain barangkali ada pertanyaan atau ingin menambahkan, silahkan. Oke, saya rasa tidak ada ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya Dili. Beb. Jawabannya apa gitu? Aduh. Cek. Jawabannya apa Li? Ini dua kok. Gimana Bapak Fahri? Mana nih jawabannya nih, aduh. Jawabanku mana ini, Li? Wis, wit. Oh, wis ya? Wis. Sabar, balah. Salah.